Teman-teman, dia punya screen suka lihatan kok. Buka semua. Sudah Sudah, Kak. Kak. Oke, Sudah kakak. baik. Em, ya, sekali lagi pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kakak-kakak panitia Mata Garuda NTT, untuk kakak Meldi dan ya kakak Viko ya. Terus kakak Teresia sebagai moderator kita pada siang hari ini waktu Kupang ya waktu Indonesia. Dan malam hari waktu Amerika. Dan sekarang, oke, saya di Arizona sementara menempuh studi saya. Dan ya, salam kenal kakak-kakak dan teman-teman semuanya. Sebelum kita memulai, disclaimer dulu bahwa di sini kita sama-sama belajar. Saya pun juga belajar, jadi kita sama-sama belajar untuk bisa menghadapi cita-cita kita, terutama untuk tes bakat skolastik yang tahapan kedua bagi kakak-kakak dan teman-teman yang melalui jalur non LOE harus melewati tes bakat skolastik. Oke, em, karena permintaannya adalah fokus kita adalah penalaran analitis ya. Jadi kesempatan kali ini kita akan fokus ke sub materi ini. Nah, namun sebelum kita melangkah lebih lanjut, saya ingin mau menanyakan pendapat ya pada kakak-kakak dan teman-teman semua. Mungkin di sini ada yang sudah pernah mengikuti tes bakat skolastik atau ya mungkin yang pernah mengikuti untuk menempuh magister dan sekarang ongoing lagi untuk PhD ya atau S3 ataukah ada yang pernah ya mengikuti tes bakat skolastik namun gagal di tahap ini bisa menuliskannya di kolom komentar. Saya ingin tahu seberapa banyak yang pernah mengikuti dan berapa banyak yang belum pernah. Oke, ada yang belum ya. Banyak yang sudah. Oke. Oke, ada yang gagalnya di substansi. Apakah ada yang pernah gagal di tes bakat skolastik di batch sebelumnya? Oke, banyak yang sudah dan banyak yang belum. Oke, banyak yang belum pernah. Oke, baik. Nah, sebelum kita melangkah lebih lanjut, mari kita mengetahui dulu deskripsi dalam tes bakat skolastik LPDP itu sendiri. Nah, tes bakat skolastik itu adalah tahapan kedua bagi kakak-kakak dan teman-teman yang belum memiliki LOE. Nah, harus menghadapi tes yang kedua, tahapan yang kedua yaitu tes bakat skolastik. Nah, em, menurut buku panduan tes bakat skolastik di tahun 2025, tes bakat skolastik itu dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama yaitu penalaran verbal, dan yang kedua yaitu penalaran kuantitatif, dan yang ketiga yaitu pemecahan masalah. Nah, perlu diketahui bahwa tes bakat skolastik, baik itu mau syarat persyaratan administrasinya ataupun itu selalu berubah setiap tahun, selalu update. Jadi sama mengikuti tes bakat skolastik itu di tahun 2023, itu berbeda dengan tahun 2025 yang kemarin ini. Kalau di tahun 2023 itu, soalnya itu terdapat 100 pertanyaan, di mana 60 pertanyaannya ini adalah ketiga sub yang ini, terus 60 ya 40 itu adalah psikotes. Dan totalnya itu sekitar 120 menit dan belum ada uh, dua device, itu satu device saja. Jadi kita cuma berhadapan dengan Safe Exam Browser. Tapi yang tahun 2025 ini kalau tidak salah sudah harus dua device, menggunakan satunya untuk exam browsernya untuk mengerjakan soal dan satunya itu untuk melakukan Zoom. Jadi kalau yang pernah mengikuti tes TOEFL ya itu mirip tes TOEFL online itu mirip seperti itu. Nah, kalau yang terbaru ini itu berubah di mana jumlah soalnya itu sudah dikurangi cuma 60 saja dan waktu pengerjaannya itu 60 menit. Nah, berapa soal dalam tiap sub itu sendiri? Kalau yang pertama itu penalaran verbal itu total soalnya itu 23, kemudian waktu pengerjaannya itu 30 menit. Oke, berarti satu soal berapa menit kira-kira? Bisa menuliskannya di kolom komentar. Kalau kita mau mengerjakan soal
23 soal dalam 30 menit berarti satu soal itu dapat berapa menit kira-kira? Ya. 1 menit lebih, ya 1,3. Oke, ada yang bilang 1,3. Ya, betul sekali. Kita lanjut lagi ke bagian yang kedua. Bagian yang kedua yaitu penalaran kuantitatif. Nah, penalaran kuantitatif itu jumlah soalnya itu 25 dan waktunya itu 40 menit. Nah, ya perlu diketahui bahwa soal terbanyak itu ada di penalaran kuantitatif. Itu 25 ya. Terus yang ke Oke, sebelum saya lanjut, kita mainnya analitis ya. Jadi kita berlogika ya. Jadi ini sekarang penalaran verbal ini 23 soal, penalaran kuantitatif 25, total soalnya ini 60. Berarti pemecahan masalahnya itu berapa? Ada yang bisa menebak? Bisa tulis di kolom komentar. Oke, saya lihat. Oke, 12. Kalau durasi waktunya berapa? Durasi waktunya kan totalnya ini 90 nih. Penalaran verbal 30, kemudian penalaran kuantitatif 40. Berarti 20. durasi waktu dalam pemecahan masalah berapa? Oke, 20 menit. Betul. Jadi pemecahan masalah itu 12 soal, durasinya itu 20 menit. Oke, kita fokus lagi ke penalaran verbal. Nah, penalaran verbal itu sendiri itu adalah ya menguji bagaimana ya kemampuan kita memahami konsep-konsep yang diungkapkan melalui bahasa, berpikir konstruktif dan menerapkan logika untuk memecahkan masalah. Jadi ini lebih ke bahasa ya. Tapi kalau saya melihatnya, saya backgroundnya matematika. Jadi kalau untuk saya ada dari ketiga yang sub ini, penalaran logis ini juga ada berkaitan dengan matematikanya. Kemudian penalaran analitis ini juga berkaitan dengan matematika, selain yang penalaran analogi. Nah, jumlah soalnya kita sudah ketahui bahwa penalaran verbal itu 23 soal, waktunya itu 30 menit. Nah, ada hal penting yang perlu diketahui bahwa poin per soal itu 5. Jadi kalau lebih baik menebak untuk mengerjakan semuanya, karena siapa tahu tebakan itu benar, ya poinnya dapat 5. Kalau salah tidak ada pengurangan nilai. Jadi ya tetap tebak saja. Oke. Nah, bentar. Yang pertama, kita lebih fokus lagi yang pertama. Pertama itu ada analogi. Analogi itu ada 8 soal. Kemudian yang kedua itu penalaran logisnya itu juga ada 8 soal. Nah, kan total penalaran verbal ini 23 soal. Analogi 8, penalaran logisnya itu 8, berarti sisanya itu berapa untuk penalaran analitis? Oke, ada yang bisa menuliskan jawabannya di kolom komentar? Oke, 7 ya, banyak. Oke, 7. Betul. Jadi penalaran analitis itu 7 soal. Dan tingkatannya itu menurut saya berbeda-beda ya. Analogi ini paling gampang sudah. Jadi kita hanya menghubungkan kayak apa ya? Menghubungkan kata-kata yang pendek. Bagaimana itu membuatnya itu sepadan ya menemukan jembatannya antara ruas kiri dan ruas kanan kalau untuk analogi. Terus yang kedua itu penalaran logis. Itu logika juga. Cuman informasinya itu kayak berurutan dan beraturan begitu. Nah, berbeda hal dengan penalaran analitis. Nah, siang hari ini kita akan lebih fokus lagi ke penalaran analitis. Oke, sejauh ini apakah ada pertanyaan? Masih belum ya? Oke. eh oke, belum ya, belum. Kalau seperti itu, tes bakat skolastik itu ada dibagi menjadi beberapa sub lagi. Eh, Pasang target, terus ketahui passing rate dari tahun-tahun sebelumnya. Bentar. Ya, pasang target, terus cari tahu tentang passing grade di tahun-tahun sebelumnya, terus dari jalur mana kakak-kakak dan teman-teman saya mau mendaftar. Karena ya sekali lagi LPDP itu update setiap tahun, bahkan tahun 2026 ini jalurnya sudah berbeda.
sangat-sangat berbeda dan kita tidak tahu aturan LPDP di tahun ini untuk tes bakat skolastiknya seperti apa. Jadi kalau bisa itu pasang targetnya itu setinggi mungkin supaya kalau memang ya turun juga ya kayak tidak tidak terlalu jauh dari passing grade. Karena biasanya jalur umum itu passing grade-nya sangat tinggi. Kalau yang dari daerah afirmasi, baik itu mau dari afirmasi NTT, Papua dan Ambon itu biasanya passing rate-nya agak di bawah. Terus cari tahu tentang kelemahan dan kelebihan teman-teman semua. Misalnya kalau rasa bahwa dari background yang eksak, ilmu eksak, jadi ya pelajari, ya misalnya kalau lemah di verbal ya pelajari yang verbal. Kalau misalnya lemah di kuantitatif ya pelajari di kuantitatif. Pokoknya deskripsikan kelebihan dan kelemahannya itu di mana, cari tahu untuk ya tetap apa ya, tetap mempersiapkan diri sebaik mungkin. Nah, em, kita lanjut lagi, fokus lagi di penalaran analitis. Sebelum kita masuk ke penalaran, ya soal-soal analitis itu, kita ketahui dulu apa sih yang dimaksud dengan penalaran analitis itu. Nah, penalaran analitis itu adalah jenis tes yang menguji kemampuan untuk menganalisis masalah yang disajikan dengan syarat-syarat atau batas tertentu. Nah, esensi tesnya itu bagaimana kita menghubungkan informasi faktual yang disajikan secara tidak beraturan. Dan ya, yang kedua itu memecahkan masalah dengan cara menghubungkan berbagai gagasan. Jadi karakteristik dari soal analitis ini yaitu bersifat tricky atau menjebak sehingga membutuhkan kemampuan logika yang baik, bukan sekedar hafalan. Jadi kalau saya melihatnya itu semua soal tes bakat skolastik itu lebih ke logika. Cuma logikanya itu bukan pakai insting atau bukan pakai perasaan, tapi berdasarkan data yang tersedia. Nah, ini ibarat coba ya kakak-kakak dan teman-teman bisa membayangkan seperti puzzle, bagaimana kita menghubungkan puzzle yang sangat yang sudah terpisah semuanya dan bagaimana kita menyusun puzzle ini dari ya kumpulan-kumpulan serpihan itu untuk menjadi suatu bentuk yang utuh sesuai dengan aturan atau ya aturan yang tersedia. Misalnya ya bentuknya apapun itu sesuaikan dengan batasan yang ada. Nah, kita ketahui dulu struktur dari eh, soal analitis. Nah, soal analitis ini atau penalaran analitis ini dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu intro atau pengantar. Jadi itu dia menjelaskan konteks tentang nama orang, tempat, atau benda. Terus yang kedua itu ada syarat batas atau ya pembatasnya. Jadi di mana dia akan berisi aturan atau clue mutlak yang harus dipenuhi. Dan yang ketiga yaitu dia akan masuk ke pertanyaannya. Apa yang harus dijawab berdasarkan aturan-aturan tersebut. Jadi kayak bentuk teks seperti itu. Nanti awalnya itu dia akan kasih intro dulu, kemudian nanti dia akan masuk ke batasan-batasan yang ada. Nah, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke soalnya. Contoh soal yang paling mudah seperti ini. eh dari soal ini, kira-kira soal ini ada berapa kalimat? Ada yang bisa membantu saya melihat kira-kira ini berapa kalimat dari soal ini? Tadi dulu ya. Oke, 5 ya, banyak jawab 5. Oke, ada yang 5, ada yang 6. Oke, ada yang 5, ada yang 6. Berbeda ya. Jadi ini adalah kalimat yang pertama, terus ini adalah kalimat yang kedua, kalimat yang ketiga, kalimat yang keempat. Oke, sudah ketahuan ya, ada berapa kalimat? 5 ya. Oke, dari kelima kalimat ini, mana yang intro, mana yang syarat batasnya, dan mana yang pertanyaannya?
Intro paling awal kok Kak, 5 orang pegawai. Lima, oh ada enam, sorry, ada 6 kalimat. Oke, betul. Jadi tadi Kak siapa yang menjawab? Terima kasih Kak. Jadi yang pengantar ini yang paling awal. Jadi soal analitis ini dia akan selalu kasih pengantar dulu di atas. Kemudian dia masuk lagi ke pembatas ya syarat batasnya. Kemudian nanti dia akan masuk ke pertanyaannya. Jadi kayak bentuk teks seperti itu. Kemudian dari satu teks itu ya kira-kira itu ada satu teks itu kira-kira ada 3 atau 4 pertanyaan. Wait. Oke, apakah slide saya masih kelihatan ya? Masih. Masih Kak. Oke, baik, terima kasih. Yang berikutnya kita masuk ke strategi manajemen waktu. Ya, aturannya 1 menit, jangan habiskan lebih dari 1 menit untuk satu soal. Baca, misalnya kalau ya lihat secara garis besar dan kira-kira soal itu yang lebih gampang untuk dikerjakan, ya lebih dahulu kan yang gampang, sedang, baru yang kalau misalnya ada waktu sisa, baru ke soal yang sisa. Tapi pesan saya jangan tinggalkan, tetap tebak saja, siapa tahu tebakannya itu betul. Terus ya kan itu bentuk teks, jadi ya baca pertanyaannya dulu, baru masuk ke teksnya. Terus ya selesaikan yang soal yang lebih mudah. Nah, ini ada berikutnya itu tentang senjata visual atau alat bantu penyelesaian. Otak kita ini sulit mengingat banyak variabel, jadi kita harus menggunakan alat bantu. Nah, alat bantu yang seperti apa? Ya, yang pertama itu bisa menggunakan skema atau diagram. Itu sangat membantu untuk ya soal yang dia posisi, baik itu posisi duduknya melingkar, berhadapan, atau urutan. Terus yang kedua itu bisa menggunakan tabel atau checklist. Itu paling efektif untuk menyajikan data yang kompleks atau kombinasi variabel. Terus yang berikutnya itu ya bisa gunakan simbol sendiri, gunakan simbol matematika sederhana seperti atau lebih besar atau kurang dari atau sama dengan atau apapun itu yang membantu kakak-kakak dan teman-teman semuanya untuk membantu mengingat variabel itu. Terus ya yang berikutnya tipsnya itu eliminasi atau ya coret pilihan jawaban yang tidak memungkinkan secara langsung. Jadi untuk menyelesaikan soal penalaran analitis itu sendiri, saran saya jangan pakai feelings, jangan pakai instingnya kita atau perasaannya kita. Oh, saya pikirnya seperti itu. Jadi jangan pakai perasaan, tapi lihat data yang ada. Jadi itu memang mainnya logika, tapi harus berdasarkan data yang tersedia. Nah, ini saya menggunakan ya akronim ya. Untuk metode penyelesaiannya itu BTGS, artinya ya B-nya baca soal dengan teliti dan pahami konteksnya. Kemudian tandai kata kunci dan petunjuk yang bersifat tetap atau pasti. Terus ya susun berdasarkan modal coretan, mau simbol, mau tabel, mau skema atau checklist, ya berdasarkan logika aturan soal yang ada. Jadi ya kita menggunakan tanda apapun itu untuk membantu kita mengingat soal. Karena sekali lagi variabel yang tersedia di dalam soal ini sangat banyak. Dan ya eliminasi opsi yang salah dan pilih jawaban yang paling diyakini. Oke, kita langsung saja ke latihan soalnya. Ini saya urutkan dari yang soal paling mudah, kira-kira seperti ini. Ya, ada yang bisa membantu saya untuk membaca soal ini? Halo, apakah ada yang Halo bisa Kak, membaca? Halo Kak, halo Kak. iya Kak, silakan. Sebuah kelas bimbingan belajar terdiri atas 5 anak. Hilman, Marni, Kakak, Udin, dan Ririn. Hilman datang sebelum Marni. Marni datang sesudah Kakak, tetapi sebelum Udin. Kakak datang sesudah Hilman. Ririn datang sesudah Udin. Siapakah yang pertama kali datang?
Oke, baik. Terima kasih. Baik, Nama terima kasih. dengan Kak siapa, Kak? Dengan Anna dari Flores. Oke, terima kasih, Kak Ana. Oke, Ya, ini Kak. banyak yang sudah langsung jawab A ya. Ya, apakah terima kasih, Kak? Apakah ada jawaban lain? Oke, banyak jawaban A. Oke, ada yang D. Apakah ada jawaban lain lagi? Oke, ada yang Udin, ada yang Hilman, ada yang D-nya ini kakak ya. Terus ada yang kakak. Oke, apakah ada jawaban lain lagi? Oke, Em, saya mau mendengar suara dari Kak Victoria. Kak Hidegard, Kak Victoria. Kenapa Kak Victoria pilih yang bagian A yang Hilman? Oke, apakah ada yang mau berpendapat kenapa memilih jawaban A? Ada yang pilih D, kenapa pilih D? Terus ada yang pilih Udin ya. Ada yang pilih C. Kenapa pilih C? Oke Kak Enzo ya, silahkan Kak. Halo Kak Enzo, silahkan Kak. Halo. Oh, Halo. Halo. bisa kedengaran, Kak? Bisa, bisa. Bisa. Oke, baik. Kalau dari saya pakai metode ambil abjad depannya, Kak. Jadi, Oke. Hilman itu saya pakai H, Mm-mm. Marni itu saya pakai M, Kakak itu pakai K, Udin itu pakai U, Ririn itu pakai R. Jadi, setelah dibaca, Hilman datang sebelum Marni, berarti saya taruh H di depan, terus M-nya setelah Hilman. Terus Marni datang sesudah kakak, berarti kakak itu sebelum Marni. Jadi posisinya sekarang HKM. Oke, Heeh. H, Ya, K, M. ya. Terus tetapi kakak sebelum Udin. Berarti Udinnya itu setelah Marni. Jadi HKMU. K, M, U. Oke. Ya. Terus kakak datang sesudah Hilman. Itu. Terus yang terakhir Ririn datang sesudah Udin. Berarti Ririn itu yang terakhir. Jadi HKMUR. Jadi Oke, Hilman Kak. yang pertama kali datang. Oke, baik. Terima kasih. Iya. Kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Enzo ya. Kak Enzo ya, Kak? Iya Kak. Kak Enzo dari mana, Kak? Dari Kupang Kakak. Tapi sekarang lagi di Bandung. Oh, lagi di Bang. Kak, oke, dari Kupang. Baik, terima kasih, Kak. Ya, betul. Berarti pilihannya A ya, Kak? Hilman yang datang lebih duluan. Iya Kak. Oke, baik. Terima kasih ya. Betul sekali. Seperti yang dikatakan oleh Kak Enzo, ya ini adalah salah satu cara yang bisa digunakan untuk membantu kita mengingat, ya mengerjakan soal ini dengan cepat. Jadi bisa saja pakai inisial awal untuk membantu kita ya sudah. Kalau kita menulis Hilman lagi itu membuang-buang waktu, jadi pakai singkat saja seperti ini supaya kita mengerjakannya dengan tepat tanpa membuang-buang waktu. Ya, jawaban ini masih soalnya masih mudah, jadi saya rasa tidak ada yang mengalami kesulitan ya dalam soal ini. Oke, baik, terima kasih Kak Enzo. Terus ada yang pilih Udin ya, ada yang pilih D. Apakah mau berpendapat kenapa pilih D dan kenapa pilih C? Oke, ada yang pilih C dan ada yang pilih D. Apakah ada yang mau berpendapat tentang pilihan yang lain selain A? Oke, tidak ada ya. Berarti aman ya untuk soal ini. Iya, Kak. Oke, baik, terima kasih. Kalau aman, kita lanjut lagi ke soal yang kedua. Saya tidak perlu membahas ini lagi. Langsung ini soal yang kedua. Silahkan dilihat.
Apakah ada yang bisa membantu saya menyelesaikan, membacakan soal yang kedua ini? Halo Kak, apakah ada yang dari SOE? Bisa membantu saya membacakan soal ini? Halo, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Oke, baik. Ya Kak, terima kasih. Kak siapa ya bisa membantu saya membacakan soal ini? Oh, bentar ini. Oke, Ah, oke, sudah ada yang pilih ya. Silahkan Kak. Ya, ini. oke. Seorang bendahara koperasi mengurus surat tagihan kepada 5 orang pegawai. Tagihan rekening Chris lebih banyak dibanding rekening Blake, tetapi masih di bawah tagihan rekening Austin. Tagihan rekening Andre lebih sedikit daripada Blake. Tagihan rekening Eddie melampaui tagihan rekening Austin. Tagihan rekening yang paling tinggi adalah Oke, baik. Terima kasih Kak. Dengan Kak siapa Kak? Kak Yosina dari Sumba. Baik. Kak Yosina, terima kasih Kakak. Oke, ini saya lihat sudah ada yang menjawab di kolom komentar. B, Edi ya. Oke. Oke, saya pikir ini sudah oke. Semua jawab B, ada yang oke, ada yang jawab B yaitu Edi, ada yang jawab C, Chris. Ada lagi jawaban lain? Oke, yang pertama saya mendengar suara dari Kak Chris. Kenapa Kak Ebenezer ya? Kenapa pilih Chris? Halo Kak, ya Halo Kak, maaf off cam Kak. Dan kenapa apa Kak? Aman. ya ini saya pilih Chris karena di Mm-mm. bagian narasi terakhirnya yaitu tagihan rekening Eddie melampaui tagihan rekening Austin, tapi tidak melebihi Chris karena di narasi pertamanya itu rekening Chris yang lebih banyak, Oke, sehingga pengen. urutannya dengan Chris. Oke, berarti Ya, pilihan kakak Chris ya yang lebih tinggi. Terima kasih Kak Ebenezer. Terus saya mau dengar Kak, jawabannya kenapa pilih B. Tadi ada yang mau bertanya ya? Oke, silahkan Kak siapa ya? Saya mau dengar suara dari Kak Yeni. Halo Kak, kenapa pilih B? Halo Kak. Iya Kak, apakah suara saya Eh, Mm-mm. ya, kenapa pilihnya BED? Karena posisinya yaitu eh, tagihan rekening Kris lebih banyak dibanding rekening Black. Berarti posisinya Kris itu lebih dari Black, tetapi masih di bawah tagihan rekening Austin. Artinya bahwa di atas Kris masih ada Austin. Tagihan rekening Andre lebih sedikit daripada Black. Otomatis eh, urutannya adalah Austin, Mm-mm. Chris, Black, baru ke Andre. Setelah itu tagihan rekening Eddie melampaui tagihan rekening Austin. Artinya bahwa Eddie eh, di posisi pertama, kemudian diikuti Austin, Chris, Black, Andre dan juga ya dan Andre. Itu Kak. Oke, Terima baik. kasih. Oke, terima kasih Kak. Ya, tadi ada dua jawaban ya. Ada yang pilih Chris, ada yang pilih Eddie ya.
Ini pertama ED. Oke, baik. Kita analisis satu karena ada dua jawaban, kita analisis satu-satu kalimat. Iya ya, cuma jawab dua jawaban yaitu B dan Chris. Oke, kita pahami satu persatu. Ini adalah kalimat yang pertama adalah intronya bahwa seorang bendahara koperasi mengurus surat tagihan kepada 5 orang pegawai. Dan kalau kita lihat kita pakai inisial saja ya, seperti tadi Kak Enzo ya bilang. Kalau kita pakai inisial saja, uh, tagihan Chris saya pakai ini warna merah merah saja. Tagihan Chris lebih banyak dibandingkan dari Blake. Kemudian tetapi masih di bawah rekening Astin. Jadi kita pakai lebih besar, ada lebih besar dan ada lebih kecil. Kita pakai tanda ini saja untuk membantu kita memahami ini. Eh, Tagihan Chris lebih banyak daripada dibandingkan dengan Blake. Berarti Chris lebih besar dari Blake. Tetapi masih di bawah tagihan di bawah tagihan rekening Austin. Berarti masih kelihatan ya screen saya. Tetapi masih di bawah tagihan Austin. Berarti dia lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Ups. Saya tidak bisa mencoret ya. Wait. Ups. Bentar. Oh, sudah. Tagihan rekening Chris lebih banyak dibandingkan dengan Blake, tetapi masih di bawah tagihan rekening Austin. Berarti Austinnya dia masih lebih tinggi daripada Chris. Kemudian tagihan rekening Andre lebih sedikit daripada Blake. Berarti dia ini Andre, Blake lebih besar dari Andre. Kemudian tagihan rekening Edi melampaui tagihan Chris. Berarti Edi-nya dia lebih tinggi lagi. Tagihan rekening yang paling tinggi. Ini terlihat jelas ya bahwa yang paling tinggi adalah Edi. Apakah sampai di sini ada pertanyaan yang mungkin jawabannya selain Edi? Aman ya? Oke, aman. Terima kasih. Kalau aman kita lanjut lagi ke soal yang tingkatan kesulitannya agak sedikit sedang. Oke, bisa dilihat soal ini dan membantu saya untuk mengerjakannya. Kalau sudah bisa tulis di kolom komentar. Oke, ada yang sudah menjawab di kolom komentar? Oke, ada yang sudah mendapatkan jawaban dari soal ini? Seorang salesman harus mengunjungi 5 apotek, di mana JKLMN dari hari Senin sampai Jumat. Aturannya, ini adalah batasannya. Yang pertama, apotek L tidak boleh di hari Senin. Terus aturan yang kedua, J harus dikunjungi sebelum M. Dan yang ketiga, K harus dikunjungi sebelum N. Pertanyaannya, manakah jadwal yang memenuhi syarat? Oke, ada yang sudah sudah menuliskan di kolom komentar. Ada yang pilih, oke, ini masih pilihan jawabannya A, A, A. Apakah ada pilihan jawaban lain selain A? Bentar ya, saya izin.
Oke. Oke, semua pilihan A ya, berarti soal ini masih gampang. Oke, A, A. Oke, ada yang mau berpendapat kenapa memilih A? Izin menjawab, Kak. Ya, baik. Dengan Kak siapa, Kak? Caroline, Kak. Oke, Caroline. Silahkan, Kak. Di sini saya memilih jawaban A Iya. karena kita lihat dari aturannya itu yang pertama apotek L tidak boleh hari Senin. Jadi lihat dari optionnya itu untuk C dan D L-nya di hari Senin, jadi langsung kita eliminasi Oke. kedua pilihan itu. Lalu di aturan kedua J harus dikunjungi sebelum M. Kita lihat dari option yang tersisa, J sebelum M itu yang memenuhi adalah A dan E. Sedangkan di B itu M dulu baru J, jadi D juga kita eliminasi. Lalu di aturan yang ketiga K harus dipenuhi sebelum N. Nah, dari kedua option yang tersisa ini yang memenuhi hanya option A, karena di option E itu N-nya sebelum K, jadi tidak memenuhi. Dan jawaban yang paling tepat adalah A. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Betul jawabannya. Ini masih gampang juga ya. Oke, ini soal berikutnya. Oke, terima kasih. Adakah yang mau membacakan pertanyaan ini? Oke, ada yang Enam sudah siswa, menemukan jawab. 6 siswa ada Marty, Faris, Ediono, Denny, Susi, dan Linda mengikuti tes. Susi selalu tertinggi. Marty lebih besar dari Faris. Ediono lebih besar dari Denny. Nilai Linda di antara Denny dan Faris. Manakah urutan yang paling mungkin dari tertinggi ke terendah? Baik, terima kasih. Dengan Kak siapa, Kak? Dengan Kak Riana dari Malaka. Oke, terima kasih, Kak Riana. Salam kenal, Kak. Ya, Oke, baik. salam kenal Kak. Ya. Ya. Oke, terima kasih. Ada yang sudah menjawab. Ada yang memilih. Ini pilihan jawaban apa ya? Ada yang B, ada A, ada E, ada B. Oke, ini kebanyakan E ya. Ada yang B, ada yang A. Oke, terima kasih Kakak. Oke, ini kebanyakan E ya. Mungkin saya mau mendengar suara dari Kak Ria. Kak Ria, kenapa Kakak memilih E? Halo Kak. Ya, Kakak. Kalau saya pakai sistem eliminasi lagi dari pilihan jawabannya. Kalau di situ memang tertulis Susi selalu tertinggi, lalu Marty lebih besar dari Faris. Tapi di bagian bawah nilai Linda ada di antara Denny dan Faris. Kalau kata kalimat Marty lebih besar dari Faris itu tidak selalu menunjukkan setelah Marty harus Faris, karena di sini ada Ediono lebih besar dari Denny. Yang paling memenuhi syarat adalah E dengan urutan Susi, Marty, Ediono, Denny, Linda, Faris. Di sini Marty memang lebih besar dari Faris, tapi tidak selalu harus menunjukkan setelah Marty itu Faris. Kalau saya begitu, Kak. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ria. Iya, Kak. Oke. Ya, betul seperti yang dibilang Kak
Ria. Urutannya seperti itu, kita pakai sistem eliminasi. Cuman ada yang memilih pilihan lain ya, yaitu pilihan B. Dan ada yang pilihan A ya, apa A ini yang jawaban sebelum soal sebelumnya. Oke, Kak Enzo memilih A ya, Kak? Kalau Kak, iya, saya memilih A, Kak. Iya, kenapa pilih A, Kak? Ya, hampir sama kayak tadi Kak Ria ya tadi ya jawabnya. Iya, Kak Ria. Jadi sama pakai sistem eliminasi, Susi yang paling Mm. tertinggi, dan bisa dilihat Marty lebih besar dari Faris, Ediono lebih besar dari Denny. Jadi kita bisa asumsikan Denny itu yang paling terakhir, terus Linda di antara Denny dan Faris. Otomatis sebelum Denny pasti ada Linda. Nah, seperti itu. Terus ada sebelum Linda itu pasti ada Faris. Jadi bisa dilihat juga kalau jawaban A juga bisa diasumsikan benar gitu, Kak. Oke, Oke. diasumsikan. Terima kasih, Kak Enzo ya. Oke, kita lihat satu persatu ya. Tadi ada jawaban. Oke, ini ada cuman dua jawaban ya. E, A, tapi ada yang pilih B ya, Kak Riani ya, dan Kak Zintia. Oke, Kak Riani, Kak bisa berpendapat Kak kenapa pilih B, Kak? Iya Kak, menurut Hmm, saya kalau saya juga pakai sistem tadi eliminasi, tapi di situ saya patokannya di situ hmm, em, Susi selalu tertinggi, Marty lebih besar dari Faris. Jadi eh, nilai nilai Marty lebih besar dari Faris. Jadi setelah Susi ada Marty dan hmm. Ediono lebih besar dari Denny. Jadi eh, tapi di Linda di sini harus ada di tengah-tengahnya. Jadi saya pilih Linda. Setelah Marty ada Linda karena eh, dia ada di Faris duluan, setelah itu baru Ediono di belakangnya gitu, Kak. Oke, berarti Kakak pilih B ya. Iya. Oke, terima kasih Kak Riani. Cuman ada, oke, oh Kak Sinta sudah berubah ya kepilihan. Oke, baik, terima kasih, Kak. Ya, kalau kita mau teliti lagi, ini yang benar adalah E. Coba kita lihat satu persatu ya. Kita pakai sistem eliminasi. Kalau kita lihat dia bilang Susi lebih tinggi. Ya, otomatis berarti nomor satu itu sudah pasti Susi. Kemudian Marty lebih tinggi dari Faris. Kita lebih lihat Marty harus lebih tinggi dari Faris. Kalau kita lihat di pilihan A, itu Farisnya itu lebih tinggi dari Marty. Otomatis A-nya sudah salah. Terus yang berikutnya. eh Ediono lebih besar dari Denny. Berarti Ediono dulu baru Denny. Mana Ediono baru Denny. Eh, B-nya sudah salah. Karena seharusnya Ediono dulu baru Denny. Sekarang pilihannya D-nya sudah salah juga. Karena harus Ediono dulu baru Denny. Terus pilihan berikutnya. Linda harus berada di antara Faris dan Denny. Yang benar adalah pilihan E. Eh, kalau A itu Kalau A itu betul seperti yang dibilang Kak Ria ya. Karena ya dia tidak memenuhi syarat. Jadi yang benar A ya. Sekali lagi, kalau untuk menyelesaikan soal analitis jangan pakai insting, tapi harus pakai data yang ada. Oke, kita lanjut lagi ke yang berikutnya. Ini agak sedikit naik level untuk yang soal ini. Sambil kita menunggu mengerjakan, ada yang membantu saya untuk membacakan soal ini?
Oke, ada yang sudah menemukan jawabannya? Oh, belum ya? Oke, ada yang sudah menemukan. Oke, B. Ada yang jawabannya B ya? Kak siapa ya ini, Kak? Kak yang jawaban. Oke. Apakah ini B ini untuk pertanyaan jawaban sebelumnya atau ini untuk yang sekarang, Kak? Kak siapa ya ini? Kak DJ. Halo, apakah ada yang sudah menemukan jawaban ini? Oh, yang sekarang ya. Oke, kita menunggu untuk beberapa teman mencari tahu dulu. Oke, karena kakak DJ ini sudah menemukan jawabannya, boleh membantu saya untuk membacakan soal ini, Kak? Halo, Kak. Oke, ada yang sudah menemukan B, B. Oke, ayo ya, jawaban B. Oke, ada yang menemukan jawaban lain selain B? Atau belum menemukan jawabannya? Oh ya, tidak apa-apa, Kak. Misal. Ya boleh, Kak, kalau kakak ya, bersedia untuk membacakan soal ini. Tapi kalau hujan ya tidak apa-apa sih. Halo Kak, halo. Halo, halo Kak, namanya ke siapa, Kak? Saya Michelle Kak. Oh, Kak Misal, silahkan, Kak. Ya Kak, jadi izin untuk baca nomor yang itu Kak. Soalnya Iya. Tino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayo, Nono, Alif, dan Sam makan di meja bubur sangkar 2 orang per sisi. Tino dalam hal soto berseberangan dengan Alif dalam kurung sate. Ucok dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alif. Rudi duduk di antara Iwan dan Tino. Nono dalam hal sate duduk tepat berseberangan dengan pemesan sate lainnya. Siapakah yang duduk di seberang Nono? Baik, terima kasih. Kak Misal ya, Kak? Iya Kak. Berasal dari mana, Kak? Saya dari Kupang Kak. Oh, dari Kupang. Oke, salam kenal, Iya Kak. Kak. Iya Kak. Oke. Ada yang sudah menemukan jawabannya. Ada 2 orang ya yang sudah menemukan Kak DJ dan Karya. Oke, apakah ada yang sudah menemukan jawabannya? Kak Devi sudah menemukan jawabannya, Kak? Tahu Kak siapa ya?
Atau Kak Yosef, apakah sudah menemukan jawabannya, Kak? Oke, ada yang B, ayo. Terus kebanyakan B ya. B ini ayok ya. Oke, saya mau mendengar suara dari Kak Zintia. Halo Kak Zintia. Halo Kak. Iya Kak, apakah Kakak bisa membantu saya? Em, Kenapa Kakak memilih B? Ah, Kalau saya sih buatnya langsung buat kayak meja segi empat gitu. Terus yang pertama itu Tino itu soto berseberangan langsung dengan Alif yang ada sate. Kemudian di sebelahnya Tino itu ada Rudi. Di meja yang sebelahnya lagi yang ke bawah itu ada Iwan dan Ayo. Kemudian di sampingnya Ayo itu ada Uco dan Alif berarti tadi karena berseberangan dengan Tino. Nah, di sebelahnya Alif ada Sam dan Nono. Nah, saya buatnya sih apa ya Kak, apa di satu sisi meja itu hmm, beda-beda. Jadi kayak Tino tuh soto berarti si Rudinya sate. Iwannya soto, si Ayonya sate kayak gitu. hmm. Ucoknya soto berarti si Alifnya sate. Nah, si Sam itu soto, si Nono sate. Jadi yang berseberangan dengan Nono itu si Ayo yang mau pesan sate. Gitu sih kan mikirnya. Oke, baik. Terima kasih. Kak siapa? Saya lupa Kak. Kak, Cynthia. ayo. Oh, Kak Cynthia. Terima kasih Kak Cynthia untuk pilihannya. Jawabannya B. Pilihan B ya, ayo. Terus saya lihat tadi ada yang pilih lain ya. Ayo. Oke, apakah ada pilihan lain selain yang B? Kak. E. Kak siapa yang jawab B? Halo. Halo Kak. Kak Enso ya? Kak siapa? Kak Enzo, Kak. Iya. Oh, Kak Enzo. Silahkan Kak. Kenapa Kakak pilih E? Kakak pilih Iya, E, jadi baru. ini soalnya agak tricky, Kak. Jadi saya juga sama buat Betul. meja bujur sangkar. Terus syarat pertama itu Hmm, Tino berseberangan dengan Alif. Kita bisa gambar T, depannya Alif. mm-mm, Terus untuk statement kedua, Ucok dan Ayo duduk di antara Iwan dan Alif. Jadi itu saya pisahkan, saya nggak masukkan ke dalam meja. Saya buat mm, persamaan aja. Berarti Ucok, U, Ayo, Alif. Jadi A gitu. Berderet sisi. Terus statement ketiga, Rudi di antara Iwan dan Tino. Jadi ini saya nggak masukkan juga ke dalam meja, mm, tapi saya buat di statement R di antara I dan T, Iwan dan Tino. Terus statement keempat, Nono berseberangan dengan pemesan sate lainnya. Pemesan sate di situ disebut ada Alif dan Nono. ya, oke. Berarti Nono itu berseberangan dengan Alif. Itu. Tetapi kesimpulan penting itu Mm, posisi yang berhadapan dengan syarat pertama itu Alif sudah berseberangan dengan Tino. Jadi mm, posisi yang harus konsisten sehingga berhadapan dengan Nono adalah orang yang memenuhi konfigurasi bebas gitu. Jadi yang berhadapan dengan Nono itu yang benar Rudi. Rudi oke. bebas. Ya. Terima kasih Kak Enzo. Oke, Kak. Ah, udah Kak yang punya jawaban lain. Oh, ada yang E, ada yang B. Oke, terima kasih Kak. Karena jawabannya beda-beda, kita bahas bareng-bareng ya. Oke, yang berikutnya kita lihat penyelesaiannya. Langkah pertama yaitu kita identifikasi syarat batas.
Jadi yang pertama itu selalu dia dikasih intro dulu. Jadi intronya ini dikasih bahwa Tino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayok, Nono, Alif, dan Zem makan di meja bujur sangkar, yaitu di mana dua orang ini presisi. Nah, kalau kita tahu bujur sangkar itu dia sama saja dengan persegi, di mana panjang sisinya itu selalu sama. Jadi kalau sisinya selalu sama, ya kira-kira seperti itu. Terus, eh ya ini kapasitasnya di mana meja bujur sangkar ini ada 8 orang ya. Berarti ini dua orang persisi, dua orangnya di sini, satu satu di sini, satu di sini, ini. Kira-kira seperti itu. Itu adalah kapasitasnya dari soal ini. Terus yang berikutnya, kalau saya ini saturannya itu saya tandai dulu. Ada kata di antara, ada kata kunci di antara. Di antara ini ada dua, di mana yang pertama dibilang Rudi di antara Iwan dan Tino. Kemudian batasan yang kedua dibilang Ucok dan Ayok di antara Iwan dan Alif. Terus aturan yang ketiga, kita lihat lagi yang berseberangan. Eh, Tino ini dia pesan sate, di mana dia berseberangan dengan Alif. Sorry, Tino ini dia pesan soto, yang di mana dia berseberangan dengan Alif yang pesan sate. Terus ya Nono ini pesan sate, dia berseberangan dengan pemesan sate yang lainnya. Nah, aturan tambahan ini pemesan sate itu ada 3 orang dan tidak duduk bersebelahan. Oke, kita lihat ya. Kita menyusun skema. Posisi kita susun. Yang pertama, kita lihat. Dia bilang, Rudi di antara Iwan dan Tino. Berarti sebenarnya ini, kalau saya lihatnya ini Rudi di antara Iwan dan Tino. Kalau kita mau menuliskan Iwan duluan baru Tino, tapi nanti sebentar itu kalau kita mau urutkan, itu dia tidak nyambung. Jadi makanya saya menuliskan ini, Rudi ini di antara Tino ini duluan daripada Iwannya. Terus di antara yang kedua, dia bilang, Ucok dan Ayok di antara Iwan dan Alif. Ucok dan Ayo ini, mereka di antara dua orang ini. Terus ya kita gabungkan urutan gabungannya. Ini kan dua orang di antara di- eh, dua orang ini di antara Iwan dan Alif. Kita urutan gabungan. Jadi Tino ini lebih duluan. Ya ini yang pertama yang bagian sini. Saya kasih ini ya. Ini lebih duluan, Tino, Rudi di antara Iwan dan Tino, kemudian Ucok ini di antara Ucok dan Ayo di antara si Iwan dan si Alif. Maka kita urutkan seperti ini yang ya linear sesuai dengan apa yang diketahui di soal. Kemudian kita kasih apa ya sisinya. Jadi ini kan mejanya bundar ya, persegi. Jadi kita kasih ini misalkan ini adalah sisi A. Ini adalah sisi A, ini adalah sisi B, ini adalah sisi C, dan ini adalah sisi D. Maka sisi A-nya itu kita kasih yang urutan pertama. Oh, bisa ya, bentar. Oke, kita balik ke soalnya. Yang urutan pertama ini kita kasih yang ini. Tino dan Rudi dia di sini. Tino ini Rudi, kemudian yang berikutnya yaitu Iwan dan Ucoknya di sini. Kemudian yang berikutnya yaitu kita kasih Ayo di sini dan Alif di sini. Berarti sisanya siapa? Nono dan Sam yang tidak diketahui, maksudnya yang tidak disebutkan di syaratnya ini. Maka kalau kita mau lihat dari sini, Nono ini dia berseberangan dengan siapa di sini? Halo? Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar, Kak.
Oke, kira-kira seperti itu. Jadi yang berseberangan dengan Ucok adalah Nono. Yang berseberangan dengan Nono adalah siapa? Ucok, Kak. Ucok. Apakah bisa membayangkan pertanyaan ini? Oke, kita ulangi ya. Saya hapus dulu. Oke, yang pertama ini kan soalnya seperti ini. Nah, yang perlu diketahui ini yang pertama dia bilang Tino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayo, Nono, Alif, dan Sam makan di meja bujur sangkar. Kalau meja bujur sangkar, dia bentuknya itu seperti persegi. Ya, betul, Kak. Jadi, ya pasti LPDP itu memberikan soal yang sulit, tingkat kesulitannya itu banyak variabel di dalamnya. Jadi itu kita harus ya menganalisis soalnya. Jadi soal-soalnya akan mirip seperti ini. Tidak bisa ditukar, Kak. Karena itu kita sesuaikan dengan datanya, urutannya begitu, Kak. Kalau kita tukar, nanti dia akan berubah. Oke. Apakah ini sisinya sama? Tidak perlu untuk sisinya sama, pokoknya bujur sangkar itu dia persegi. Ada segi empat begitu. Jadi Rudi, Tino, Rudi, Iwan, Ucok, Ayo, Nono, dan Alif dan Zem makan di meja bujur sangkar. Jadi dua orang persisi. Ini dua orang persisi, salah satu ini dua orang persisi, ya dua orang persisi. Kira-kira seperti itu. Jadi ada ya meja persegi, kemudian persis satu sisinya itu ada dua orang. Nah, eh, seperti yang saya sudah bilang sebelumnya bahwa di dalam soal penalaran analitis itu ada tiga bagian. Yang pertama itu ada intro. Jadi dia akan kasih intro dulu, kemudian baru dia masuk lagi ke batasannya. Maka ke batasannya itu kita identifikasi syarat batas atau tandai ya syarat batas yang ada di soal itu. Yang berikutnya itu kita lihat dari kapasitasnya. Kapasitasnya itu sekali lagi ini adalah meja bujur sangkar di mana persegi. Kemudian ada 8 orang. Ini kita sudah pasang. Ini anggap saja ini orang pertama, ini orang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, dan kedelapan. Seperti itu ya urutannya dari sini. Ini anggap saja ini sisi A, ini sisi B, ini sisi C, dan ini sisi D. Apakah sampai sini bisa mengikuti atau terlalu cepat penjelasan saya? Wait. Oke, kalau bisa kita lanjut ya. Terima kasih Kak Cynthia. Terus yang berikutnya, aturan itu kalau saya melihatnya itu supaya menggampang, kita lihat yang ada kata aturan di antara. Jadi di antara ini ada dua, yaitu yang pertama dia bilang Rudi di antara Iwan dan Rudi di antara Iwan dan Tino. Ini kalimat ini. Rudi di antara Iwan dan Tino. Kemudian di antara yang kedua dia bilang Ucok dan Ayo di antara Iwan dan Alif. Ini kalimat yang menunjukkan itu adalah, oh, sorry bukan ini. Maaf, device saya sudah hang. Ucok, Ayo,
duduk di antara Iwan dan Alif. Ini kalimat yang menunjukkan di antara adalah dua kalimat itu. Kemudian yang berikutnya, aturan yang berikutnya itu berseberangan. Dia bilang Tino yang memesan sate, dia berseberangan dengan Alif Tino yang memesan soto, dia berseberangan dengan Alif yang memesan sate. Itu adalah kalimat kedua. Kemudian yang aturan yang berikutnya, Nono yang pesan sate itu berseberangan dengan pemesanan lainnya. Terus kalimat yang ini saya tambahkan ketika saya menganalisis soal ini. Berarti sisanya adalah ya yang sisa pemesan sate yang tiga lainnya itu duduk tidak bersebelahan. Ketika saya melihat analisis dari ini. Nah, kita menyusun skema posisinya, kita susun sesuaikan dengan kata yang di antara. Yang di antara ini adalah Rudi di antara Tino dan Iwan. Memang di katanya dia bilang Iwan ini disebutkan lebih duluan, tapi saya menuliskannya Iwan disebutkan lebih duluan, tapi saya menuliskan duluan yang lebih duluannya adalah Tino, supaya sebentar itu dia bisa nyambung dengan kalimat selanjutnya. Terus kalimat selanjutnya dia bilang Ucok dan Ayo berada di antara Iwan dan Alif. Maka kita membuat gabungan dari ketiga ini secara linear, kita urutkan di mana yang ya dua kalimat ini kita urutkan. Ini Rudi di antara Tino dan Iwan, kemudian Ucok dan Ayo di antara Iwan dan Alif. Maka kita urutkan kira-kira seperti itu. Terus yang kalau kita sudah tahu ada 6 orang di sini ya, ada Tino, Rudi, Iwan, Ucok, kita kasih sisi. Jadi yang sisi A ini kita kasih yang urutan pertama. Dua urutan pertama. Bentar. Oke, kita kasih dua urutan pertama yaitu Tino dan Rudi. Ini, aduh, bentar. Ini ada Tino, kemudian ini ada Rudi, kemudian sisi B-nya yang dua urutan berikutnya itu adalah Iwan dan Ucok. Kemudian yang berikutnya itu ada Ayok dan ada Alif. Ini Ayok dan ada Alif. Kemudian yang tidak disebutkan itu adalah Nono dan Sam. Nah, kalau kita lihat pertanyaannya dibilang yang duduk berseberangan dengan Nono adalah yang ini, yang Ucoknya. Oke, bisa mengikuti sampai sini. Oke, baik. Ya, karena waktunya kita sudah agak mepet ya, jadi kira-kira ini adalah salah satu soal dalam tes bakat skolastik ini dia akan kasih seperti ini. Itu memang membutuhkan waktu cukup lama untuk kita eh, selesaikan. Mungkin di screenshot dulu. Sebentar baca kembali lagi. Kalau memang kakak-kakak dan teman-teman semua kesulitan nanti kontak saya saja. Jadi saya biasa buat reels. Jadi saya kalau misalnya ada pertanyaan bahwa soal ini bagaimana saya menjelaskan saja lewat ya reels video seperti itu. Oke, ini ada beberapa soal. Saya kasih mungkin ya saya kasih waktu untuk screenshot soal ini dulu untuk sebentar eh, mengerjakannya. Ini soalnya bukan saya yang buat sendiri, jadi ini saya ambil dari buku ini, The King Educa 2018. Kalau tidak salah ini adalah soal SBMPTN, kalau tidak salah jadi ya di screenshot dulu. Untuk soal ini sebentar mengerjakan, kalau memang bingung nanti kontak saya saja untuk kita bisa belajar bersama-sama. Oke, ini saya menjelas ini ya, ini soal berikutnya bisa di screenshot. Oke, sudah. Ini soal berikutnya. Di screenshot.
Oke, sudah. Ini di screenshot dulu soal berikutnya. Jadi ya kira-kira soal tes bakat skolastik itu seperti itu. Jadi ini tadi satu teks dan ini ada 4 pertanyaan yang mirip ya dari sumbernya dari satu teks begitu. Kemudian dikasih satu teks itu ada 3 atau 4 pertanyaan di dalamnya. Jadi silahkan ini adalah soal yang terakhir. Untuk materi tadi ini saya referensinya dari sini. Ya, mungkin seperti itu saja. Sebenarnya masih banyak di luar, tapi ya waktu kita terbatas ya. Jadi, em, mungkin bisa kontak saya untuk kita bahas terakhir. Ya, ini kalau mau kontak saya juga, saya latar belakangnya itu adalah pendidikan matematika. Jadi, saya sangat suka dengan matematika. Makanya saya membuat konten untuk ya yang berkaitan dengan matematika. Kalau mau tanya-tanya, nanti kontak saja di Instagram